Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video hari ini bisa bermanfaat dan semoga bisa menghibur teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Oke, share lagi ya kegiatan aku hari ini masih di warung sembako. Pagi hari setelah aku buka-buka warung, lanjut beberes warung, benah-benah warung. Karena kalau warung itu biasanya kalau sudah malam langsung ditinggal ya teman-teman tanpa diberesin. Karena kalau malam itu pastinya udah capek duluan ya teman-teman. Makanya untuk beberes dan bebenah biasanya aku di pagi hari. Kalau ada waktu, ada kesempatan, pasti kalau habis buka langsung aku beresin ya teman-teman. Nah ini lanjut aku mau refill peremian. Untuk peremian mie sedap kuah sama mie sedap goreng itu aku jualnya ecer sama ya teman-teman di Rp3.000. Kalau untuk sukses goreng maupun sukses kuah aku jualnya 4.000 ya teman-teman, naik sedikit. Tadinya aku jualnya 3.500, kalau sekarang aku jualnya 4.000. Untuk stok peremian ini aku menyediakan sesuai sama request pelanggan aku ya teman-teman. Untuk rasa yang aneh-aneh seperti Indomie rasa rendang, Indomie Aceh, terus ada Indomie seblak. Kalau Indomie itu kan banyak sekali macam-macamnya ya teman-teman, yang rasanya juga aneh-aneh gitu. Dan untuk rasa yang aneh-aneh biasanya aku belinya ecer ya teman-teman, 10 pieces, 20 pieces gitu ya, karena paling biasanya yang beli itu anak-anak muda. Kalau untuk kartonan aku belinya itu ya yang goreng sama yang kuah ya, baik Indomie ataupun sedap. Oke lanjut, ini bongkar belanjaan. Selanjutnya ada sabun-sabun ya teman-teman. Ada Soklin lantai yang eceran 1.000, terus ada Soklin lantai yang eceran 5.000, sama ada Wipol juga yang eceran 5.000, terus ada Fixal juga yang eceran 5.000. Kalau di warung aku itu aku jualnya yang ekonomis ya teman-teman. Kalau yang besar-besar itu kurang laku karena ya tentunya maklum aja ya, namanya juga di desa. Kalau yang besar-besar itu jarang sekali peminatnya. Kita sebagai pedagang harus tahu selah pelanggan kita ya teman-teman, apa yang mereka cari, sebisa mungkin kita harus sediakan dan disesuaikan sama lokasi teman-teman. Kalau misalkan pelanggan teman-teman itu sukanya yang ekonomis, teman-teman bisa sediakan yang harga ekonomis ya. Kalau seperti perbumbuan itu biasanya aku bungkusin juga kecil-kecil ya teman-teman, dari harga 2.000 sampai nanti mereka minta mau berapa kilo gitu ya. Seperti contohnya kemiri ya teman-teman, itu kemiri kalau bungkusan itu aku ada yang harganya 2.000, terus ada yang setengah on itu harganya 3.000, terus ada bungkusan yang 1 on gitu ya harganya 6.000. Nah kalau untuk yang belinya misalkan 1/4 atau setengah kilo, sekilo, itu biasanya nanti aku korting sedikit ya teman-teman dari harga eceran yang kecil-kecil. Karena kalau untuk perbumbuan itu kita jual eceran kecil-kecil itu juga lumayan sekali ya untungnya ya teman-teman. Kalau belinya 1 kilo ya pastinya kita paling ngambil untung paling per kilonya 2.000 sampai 3.000. Tapi kalau kita diecerinnya kecil-kecil itu untungnya bisa lumayan banget. Walaupun kita ibaratnya modalnya modal tenaga sama plastik ya teman-teman, tapi keuntungannya juga lumayan, terus lakunya juga lumayan kalau kita bungkusin yang kecil-kecil. Oke lanjut, udah selesai aku refillnya. Lanjut ini aku beresin untuk kardus ya teman-teman. Kardus juga bisa banget kita jadiin cuan ya, kalau dikumpulin nanti kalau sudah banyak bisa kita jual. Tapi untuk sekarang harganya lagi murah ya teman-teman. Di daerah aku itu 1 kilonya hanya Rp900. Padahal belum lama ini sempat laku 1 kilonya itu 3.000 ya, dan sekarang itu anjlok sekali, 1 kilo hanya Rp900. Biasanya aku jual itu kalau sudah numpuk, sudah banyak, terus tempatnya sudah nggak muat, baru aku jual ya teman-teman, biar uangnya itu ngumpul. Dan untuk uangnya biasanya aku tabung, aku sisihkan gitu ya, nanti kalau sudah ngumpul bisa kita jadikan
belikan rak ya, atau kita belikan rak. Video ini aku ambil pas kemarin masih liburan ya teman-teman, dan hari ini aku mau ngajakin anak-anak buat piknik yang deket-deket aja. Kalau jauh-jauh takutnya nanti capek ya teman-teman, terus waktunya juga dibagi-bagi. Nah, sebelum aku berangkat jalan-jalan, sebisa mungkin aku buka warung dulu ya, nyari cuan dulu ya teman-teman. Pokoknya kalau ada waktu ya kita manfaatin waktu sebaik mungkin, bisa dapat uang dan kita juga bisa ngajakin anak jalan-jalan. Untuk jalan-jalannya memang aku yang deket-deket aja, masih di sekitaran Wonosobo ya teman-teman, nggak usah jauh-jauh karena kita kemana-mana masih pakai motor ya, dan kalau jauh-jauh capek sekali. Anak sudah 2, kalau pakai motor jalan jauh ya pastinya capek di jalan aja ya teman-teman. Alhamdulillah ini warung sudah selesai, sudah rapi, dan aku itu buka warung dari jam 5:15, terus pas aku berangkat jalan-jalan itu sekitar jam 10 ya teman-teman, sudah lumayan sekali beberapa jam. Alhamdulillah sudah dapat uang ya walaupun sedikit. Pokoknya kalau ada waktu ya kita manfaatin waktu sebaik mungkin ya teman-teman. Kalau masih bisa disambi nyari cuan ya kita manfaatin waktunya ya. Nah, ini alhamdulillah aku sudah sampai ke tempat pikniknya ya teman-teman. Ini itu tepatnya di Kecamatan Sepuran ya teman-teman, masih di sekitaran Wonosobo. Dan kalau dari rumahku itu sampai sini sekitar setengah jam lebih lah, kalau enggak 45 menit ya. Ya lumayan agak jauh tapi tidak terlalu jauh. Nah, di sini itu tempatnya luas sekali ya teman-teman, kebun teh, terus ada kolam renangnya gitu ya. Jadi anak-anak itu seneng terus nggak bosen. Untuk tiket masuk Tanjung Sari ini satu orang 20.000 ya teman-teman, bisa menikmati semua fasilitas di sini. Ada kolam renang, terus ada kebun teh, masih banyak banget pokoknya nanti wisatanya di bawah ya teman-teman. Nah, tapi kalau si adik ini kan umurnya masih 2,5 tahun ya, dia tidak bayar ya teman-teman, hanya aku, Pak suami, dan Mas Ilham saja. Dan aku itu kesini di hari Kamis, memang sengaja di hari Kamis nyari yang tidak terlalu rame gitu ya, takutnya kalau misalkan di weekend itu kan takutnya penuh gitu ya. Tapi ternyata rame juga teman-teman, ini Masya Allah sekali ya, karena liburan juga ya, walaupun di hari Kamis tetap penuh aja. Nah, seperti ini ya teman-teman, tempatnya itu luas sekali, terus area anak-anak juga sendiri, area dewasa juga sendiri. Ini ada perosotannya gitu ya. Aku senengnya kalau di sini itu tempatnya luas teman-teman, jadi itu nggak kelihatan sumpek gitu ya. Walaupun pengunjungnya itu rame, pengunjungnya penuh, tapi masih sedikit lega lah. Banyak sekali di Wonosobo itu kan kolam renang itu banyak sekali ya teman-teman, tapi kalau menurut aku yang paling nyaman ya hanya di Tanjung Sari ini ya teman-teman, tepatnya di Kecamatan Sapuran. Tapi untuk desanya aku nggak paham ya teman-teman, ini nanti ada di pinggir jalan kok, ada tulisannya besar juga. Nah, si adek ini seneng banget teman-teman, dia nggak mau berhenti, pokoknya main air terus sama bapaknya. Kalau aku khusus yang videoin aja ya, karena males juga, rame banget, mau nyebur itu rasanya nggak nyaman. Tempat wisata di sini itu cocok sekali untuk semua kalangan ya, dari anak-anak, dewasa maupun orang tua. Nah, lanjut, tadi udah selesai berenang. Anak-anak itu berenang tidak terlalu lama ya, mungkin ada 1 jam karena sudah dingin ya teman-teman, dan jamnya juga sudah siang, takutnya nanti malah hujan ya waktu perjalanan pulang. Lanjut, ini kami ke bawah mau lesehan, mau makan siang dulu ya teman-teman. Jadi kami itu tadi bawa bekal dari rumah, sebelum berangkat ke sini kami beli nasi padang dulu teman-teman, karena kalau mau masak itu repot ya, makanya kami beli aja lah yang gampang, yang praktis aja. Nah, seperti ini ya, itu kalau mau ke atas-atas itu juga masih ada tempat wisata ya teman-teman, tapi kami cukup sampai di sini saja karena sudah capek juga ya, terus
terus ribet juga kalau bawa anak-anak mau ke atas, takutnya jalannya licin ya teman-teman, karena lagi musim hujan. Nah, ini seperti pelataran, seperti lapangan ini tuh biasanya dimanfaatin sama pengunjung untuk mereka gelaran lesehan untuk makan-makan gitu ya. Dan kami juga gelar tikar di sini teman-teman, mau makan siang di sini. Masya Allah, sambil makan terus ngelihatin pemandangan yang hijau-hijau seger kayak gini tuh rasanya sudah sedikit mengurangi stres kita ya teman-teman. Walaupun hanya piknik kecil-kecilan bersama keluarga, tapi rasanya sudah senang sekali. Walaupun jalan-jalan hari ini hanya jalan-jalan singkat saja, tapi kita sebagai orang tua kalau ada waktu sebisa mungkin ciptakan momen bahagia bersama anak-anak kita. Oke, lanjut, kami mau makan siang ya. Dan menu makan siang hari ini ada nasi padang, terus lauknya ada peyek udang, terus ikan nila, terus ada ayam gulai dan juga ayam goreng. Nggak ketinggalan ada balado jengkol juga ya teman-teman. Kalau jengkol itu nggak bisa di skip pokoknya ya. Habis selesai makan kita jalan-jalan dulu sebentar ya teman-teman, ini nemenin anak-anak. Walaupun kayak gini itu makan terus di suasana sunyi, suasana segar kayak gini tuh rasanya membahagiakan sekali ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kegiatan aku hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.